Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin memberikan satu analisa terkait berita yang sedang viral ya, mengenai Persib Bandung, di mana Persib Bandung kita tahu saat ini merupakan pemuncak klasemen ya, dan itu sudah berlangsung beberapa pekan ya, udah hampir 7-8 pekan. Itu Persib Bandung kokoh di puncak klasemen sementara ya dengan 57 poin, terpaut 8 poin ya dengan Dewa United di posisi kedua, dan terpaut 10 poin dengan Persibaya Surabaya ya. Nah, artinya kan performa Persib Bandung ya bagus di liga gitu ya. Nah, mereka juga menjadi tim yang paling bagus pertahanannya, defensif terbaik, hanya dari 27 pertandingan itu kan hanya kebobolan 23 gol. Dan mereka juga menjadi tim kedua yang paling produktif dengan 47 gol ya. Hanya kalah dari Dewa United yang punya 54 gol. Nah, kemudian dari segi statistik juga Persib Bandung dari 27 pertandingan baru 2 kali kalah. Ini yang paling sedikit juga dibandingkan tim lain ya. Tim lain itu PSM kalau tidak salah itu 5 kali kalah, yang lainnya sudah 8, 7, bahkan ada yang 10 lebih bahkan kalah ya. Persib Bandung baru 2 kali ya. Dan kalau kita bicara Persib Bandung di tangan Bojan Hodak selama 1 musim lebih, 1 musim setengah lebih, itu dari 60 pertandingan kurang lebih, itu Bojan Hodak baru mengalami 5 kali kekalahan, sisanya adalah menang dan imbang. Tentu itu adalah catatan yang sangat impresif, maka tidak heran mereka musim lalu menjadi juara, kemudian juga musim ini ya menjadi kandidat terkuat untuk back to back champion ya, untuk kembali menjadi juara. Nah, tetapi meskipun Persib Bandung kokoh di puncak klasemen sementara, kemudian juga penampilannya impresif, nah ada beberapa fakta yang juga menarik ya. Pertama soal ya Persib oke di liga cukup dominan, tetapi ternyata di level Asia itu ternyata masih kesulitan ya, masih kesulitan. Jadi kata Coach Bojan Hodak kan level Asia itu lebih tinggi daripada liga seperti itu. Sehingga ketika mereka Persib Bandung membuat sedikit kesalahan, nah maka mereka akan dihukum oleh lawan-lawan mereka. Dan itu terbukti kan ketika mengarungi Champion 2 ya, AFC 2, itu kan Persib Bandung hanya mampu meraih 5 poin, 1 kali menang, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali 3 kali hasil kalah ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kan kita menjelang ke waktu istirahat ya, karena akan ada FIFA Match Day. Nah, FIFA Match Day Timnas Indonesia saat ini kan berada di kualifikasi Piala Dunia round 3 ya, menduduki posisi ketiga dari 6 tim yang ada ya, masih dipuncaki oleh Jepang. Nah, Timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 20 Maret 2025 melawan Australia, kemudian pada tanggal 25 Maret itu melawan Bahrain di kandang kita ya. Nah, kemudian Coach Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru yang mengganti Coach Sintayong beserta asisten pelatih Alex Pastur, Denny Lanzat, kemudian Gerald, dan juga ada kan penasehat, direktur penasehatnya ya, Jordi Kreb. Nah, itu memanggil sekarang ini 27 pemain. Nah, menariknya tidak ada satupun pemain yang dipanggil dari Persib Bandung. Nah, ini yang kemudian ditanyakan oleh banyak pihak ya, kenapa Persib Bandung kokoh di peringkat pertama tetapi tidak ada satu pemain pun yang dipanggil ke timnas ya. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan seperti itu wajar. Kenapa? Karena ya tim ini kan oke, tim ini performanya bagus gitu ya. Mereka mampu mencetak banyak gol, defensif mereka juga oke, mereka punya banyak poin sehingga bisa menduduki posisi klasemen sementara ya, tetapi kok tidak ada pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, bagaimana analisa dan jawabannya? Nah, saya akan memberikan beberapa alasan kenapa ya para pemain Persib Bandung tidak ada yang dipanggil ke timnas Indonesia. Oke. Alasan yang pertama adalah terkait dengan pertanyaannya itu seperti apa pemain yang baik itu. Nah, ketika kita mengatakan seperti apa pemain terbaik itu di dalam sepak bola, dominannya itu adalah coach atau pelatih ya. Di level klub misalnya di Liga 1 sebut saja. Nah, ketika suatu tim dipegang oleh seorang pelatih ya,
oleh salah seorang coach, biasanya diberi target ketika misal mengarungi liga 5 pertandingan tanpa kemenangan, biasanya langsung out ya, langsung dipecat itu pelatih. Nah, jadi di dalam sepak bola itu pelatih itu dominan ya, pelatih itu dominan. Jadi dia ketika pelatih itu datang misalnya ya, itu bisa saja pemain yang tadinya dipakai oleh pelatih lama bisa saja dipecat atau diberhentikan oleh pelatih yang baru ya. Intinya pelatih itu dominan di dalam sepak bola. Nah, kaitannya dengan kenapa pemain Persib tidak dipanggil di timnas Indonesia ya, karena Patrick Kluivert itu punya karakteristik, punya pemain yang diinginkan. Nah, pemain yang diinginkan. Jadi, apakah kalau begitu pemain Persib Bandung jelek? Tidak ya. Tetapi barangkali bagi Coach Patrick Kluivert itu satu, tidak ada yang memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah ya tidak ada yang menurut Patrick Kluivert benar-benar unggul gitu ya, seperti itu. Kan bagaimana kemudian seorang pelatih itu memberikan penilaian ya, atau seseorang dikatakan baik dan tidak itu oleh siapa ya? Di dalam sepak bola harus diakui itu adalah oleh pelatih gitu ya. Sehingga wajar ketika si A bagus menurut pelatih A, nah menurut pelatih B belum tentu dia bagus ya. Makanya untuk melihat pemain itu bagus atau tidak, biasanya pertama dilakukan dengan cara apa? Melihat permainannya. Dilihatlah segi permainannya seperti apa permainannya itu. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan penglihatan yang disebut oleh orang lain itu sebagai kualitatif ya, nah maka kita tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus melihat secara kuantitatif. Kita lihatlah statistiknya, bagaimana profil daripada seorang pemain tersebut. Misal untuk pemain depan, bagaimana kemampuan menciptakan peluang, bagaimana kemampuan mencetak gol, dan seterusnya, itu menjadi statistik gitu ya. Nah, tetapi di luar daripada penglihatan kita dan statistik yang ada, cita rasa pelatih, nah inilah yang menentukan. Makanya kan tidak heran ada pelatih, ada pemain yang tadinya bagus di klub itu menjadi andalan, kemudian ketika terjadi pergantian pelatih dia tidak menjadi andalan lagi ya. Itu banyak dan sangat sering terjadi. Kenapa? Karena tadi dominannya pelatih di dalam sepak bola itu sangat kental ya. Makanya biasanya suksesnya seorang pelatih itu ketika pelatih tersebut diberikan apa yang dia mau, pemain yang dia mau, kemudian sistem yang dia mau ya, fasilitas yang dia mau. Nah, dan ketika keinginan pelatih tidak dipenuhi, ya mereka akan beralasan dengan mudah, wajar saya gagal karena saya tidak mendapatkan pemain yang saya mau. Wajar saya gagal karena fasilitasnya tidak ada. Nah, itu membuktikan bahwa domain pelatih. Nah, dalam konteks Persib Bandung itu barangkali di dalam pandangan Patrick Kluivert tidak ada pemain Persib Bandung yang mampu memenuhi kebutuhannya. Tidak ada pemain Persib Bandung yang benar-benar unggul jika dibandingkan dengan pemain lain. Barangkali itu ya, ini barangkali, itu kan hanya analisis, saya tidak bisa memastikan secara pasti betul atau salahnya, tapi barangkali seperti itu ya. Kenapa pada akhirnya pemain Persib Bandung tidak ada yang dipanggil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal faktor persaingan. Harus diakui timnas Indonesia saat ini dengan banyaknya pemain diaspora, pemain naturalisasi, itu kan mempersempit persaingan. Oke, mempersempit persaingan ya. Bahkan beberapa pemain yang biasanya rutin dipanggil kan sudah mulai tidak dipanggil ya. Ketika Coach Patrick Kluivert yang memanggil 27 pemain itu, ada beberapa pemain yang biasanya reguler ada dipanggil tidak. Salah satunya bahkan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam tidak dipanggil, Yakob Sayuri tidak dipanggil, kemudian Witan Sulaiman juga tidak dipanggil. Padahal kita tahu ya bagaimana peran tiga pemain ini ya, Asnawi Mangku Alam, kemudian Witan Sulaiman, kemudian Yakob Sayuri, itu kan oke gitu ya. Nah, tetapi kemudian kenapa tidak dipanggil? Nah, pertama memang melihat mereka juga terjadi penurunan performa ya. Asnawi ya ketika bermain terakhir di timnas tidak begitu bagus. Witan Sulaiman juga ya. Kemudian nah Yakob bagus sebetulnya, tapi entah kenapa tidak dipanggil ya. Kemudian di klubnya juga inti ya, pemain inti. Nah, kalau Witan kan memang performanya agak menurun, kemudian di klub juga tersisihkan ya, tidak menjadi pemain inti, ya wajar lah. Kemudian Asnawi kan performanya menurun walaupun di klubnya itu masih menjadi pemain inti. Nah, itu saja yang biasanya dipanggil itu tidak dipanggil. Nah, apalagi
beberapa pemain dari Persib Bandung memang sudah lama cukup tidak dipanggil ya. Dulu biasanya kan ada Edo Febriansyah, ada Maklok, ada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto tidak mungkin dipanggil karena cedera. Dimas Derajat juga terakhir dipanggil tetapi tidak main. Sekarang tidak dipanggil karena cedera. Ya Maklok permainannya sudah menurun ya, sehingga juga tidak dipanggil. Ya Edo Febriansyah juga sama ya, sudah menurun permainannya sehingga tidak dipanggil gitu ya. Nah, yang sudah rutin tidak dipanggil, yang pernah dipanggil pun tidak dipanggil kembali karena tadi faktornya persaingan. Misal posisi Edo kan di sebelah kiri gitu ya, back atau full back kiri. Nah, itu kan banyak sekali. Di sana ada Nathan Choaon, ada Kelvin Verdong, ada pemain baru ya Dean James, kemudian ada juga Justin Hubner dan lain sebagainya gitu ya. Nah, artinya memang dari sisi ini sulitlah bagi Edo Febriansyah untuk bisa bersaing dengan mereka gitu, karena harus kita akui kualitas beberapa pemain seperti Kelvin Verdong ataupun yang lainnya itu lebih baik ya, harus kita akui seperti itu, lebih baik daripada Edo Febriansyah. Kemudian posisi Maklok di lini tengah ya juga sulit sama, karena di lini tengah kan ada Tom Hai, kemudian ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi yang baru, kemudian ada Marcelino Ferdinand dan lain sebagainya juga ya. Jadi susah juga gitu ya untuk memanggil, persaingannya ketat gitu ya di lini tengah itu. Jadi ya wajar ketika Maklok tadi performanya sudah menurun, nah, kemudian persaingannya juga ketat, ya wajar tidak dipanggil. Adam Alis juga demikian kan, ya berat untuk bersaing dengan Tom Hai, Ivar Jenner, Joey Pelupesi dan lain sebagainya. Jadi wajar ketika tidak dipanggil. Nah, Dimas Derajat juga ya cedera, tidak bisa dipanggil. Kemudian siapa lagi barangkali ya? Oh, mungkin ada istilah Beckham Putra ya. Nah, Beckham Putra itu kan biasanya posisinya di penyerang sayap. Jadi penyerang sayap juga cukup banyak ya. Ada Ragnar Oratmangun, ada Ole Romeni juga sama. Kemudian ada Rafael Strike, kemudian ada siapa lagi? Rangers ya, Eliano Rangers dan beberapa pemain lain. Artinya ya sebetulnya memang di sisi ini tidak seketat ketika di posisi belakang ataupun posisi di tengah, tetapi ya kita juga tidak tahu ya, mungkin bagi Patrick Kluivert ini mungkin ya tidak ya, mungkin Beckham belum begitu matang gitu ya. Oke, kemudian siapa lagi kira-kira yang bisa dipanggil dari Persib Bandung ya? Hen ya tidak, Kakang juga menurut saya tidak terlalu gitu ya. Jadi seperti itu, jadi wajar ya, karena faktor persaingan itu sulitlah bagi para pemain Persib Bandung untuk bisa dipanggil atau mendapat panggilan dari timnas. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah faktor yang ketiga itu adalah komposisi dari para pemain Persib Bandung itu yang paling ya, bukan menafikan ya, yang paling banyak berkontribusi itu kan memang dari asing. Mereka punya goal getter ya, ada Ciro Alves di depan, ada David da Silva, kemudian ada Tyrone Delfino. Nah, itu kan mereka pemain asing semuanya. Nah, kemudian di center back juga ada Gustavo Pranka, ada Nick Weaver, itu kan pemain inti. Kemudian pemain inti lagi adalah Kevin Ray Mendoza ya. Jadi dari 11 pemain itu kan hanya 5 yang lokal yang bermain sebagai starting line up. Di antaranya ada Maklok biasanya kan, kemudian ya Beckham Putra, kemudian Hen atau Kakang, kemudian ada Edo Febriansyah, dan juga satu lagi ya mungkin Adam Alis atau yang lainnya. Nah, itu kan ya tadi terlihat gitu ya, sulit lah untuk bisa dikatakan ketika Persib Bandung impresif itu ya, harus diakui memang sebagian besar adalah karena faktor pemain asingnya yang oke ya, David da Silva, ada Ciro Alves kan, kemudian Tyrone Delfino, tanpa menafikan kontribusi daripada para pemain lokal yang ada seperti Beckham, Maklok, kemudian Adam Alis dan lain sebagainya, termasuk Edo Febriansyah. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya kira wajar kita bisa memahami kenapa pada akhirnya tidak ada pemain Persib Bandung yang dipanggil ke timnas Indonesia, karena tadi dilihat daripada sisi persaingan berat ya bagi para pemain Persib Bandung. Kemudian juga dilihat daripada bagaimana tipikal yang diinginkan oleh coach Patrick Kluivert, barangkali ya selera belum ada barangkali pemain yang seleranya Patrick Kluivert. Apalagi kalau kita lihat Patrick Kluivert kan suka dengan total football, lebih menyerang, sedangkan Persib Bandung kan biasa dengan defense counter ya atau counter attack. Nah, artinya barangkali filosofi sepak bolanya juga berbeda gitu ya. Sehingga itu juga menjadi alasan yang cukup kuat kenapa pada akhirnya para pemain Persib Bandung tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Jadi faktor persaingan, faktor ya tidak ada benar-benar pemain yang bisa diunggulkan dan lain sebagainya, itu adalah sederet faktor yang rasional, yang cukup kuat, yang cukup faktual untuk menjelaskan kenapa pada akhirnya tidak ada pemain-pemain
daripada Persib Bandung yang dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, kalau begitu, nah ini antitesisnya. Kalau begitu, apakah semua pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ya dari Liga 1, pemain lokal dari Liga 1 itu lebih baik daripada para pemain Persib Bandung? Nah, bagi saya pribadi tidak, ya jelas. Misalnya ya saya juga cukup terkejut ketika ya mohon maaf seperti Hoki Caraka ternyata kan masih dipanggil. Padahal Hoki Caraka misal kalau dibandingkan performanya dengan Beckham Putra misalnya, menurut saya ya, kalau kita lihat statistik gol kemudian kontribusi terhadap tim, saya kira Beckham Putra lebih unggul daripada misalnya posisi Hoki Caraka. Ya. Kemudian ya di lini belakang Muhammad Ferrari menurut saya ya kalau menurut saya ya dibandingkan dengan Edo misalnya walaupun beda posisi, nah itu masih cukup berimbang ya, bahkan mungkin bisa saya katakan Edo lebih baik ya daripada Muhammad Ferrari misalnya. Jadi walaupun demikian coach beberapa pemain yang dipanggil oleh coach Patrick Kluivert juga memang wajib patut dipertanyakan. Jadi selain ada pertanyaan kenapa para pemain Persib Bandung tidak dipanggil, nah ketika pemain yang dipanggil pun wajar ya ada dipertanyakan ya, dan saya pun termasuk yang pertanyakan seperti Hoki Caraka misalnya kenapa ya dipanggil, tapi kan barangkali menurut Patrick Kluivert itu oke gitu. Kemudian tadi siapa lagi, Muhammad Ferrari dan lain sebagainya. Tetapi kan satu hal yang pasti harus kita juga ketahui bahwa ini belum final ya. Jadi nanti kan yang bisa didaftarkan itu ada 23 pemain. Artinya kalau dipanggil 27 pemain, ada 4 pemain yang akan dicoret. Mana pemain yang akan dicoret ya kita tidak tahu ya. Tapi feeling saya beberapa nama seperti Hoki Caraka termasuk Muhammad Ferrari barangkali menjadi salah satu atau dua di antaranya yang kemungkinan besar akan dicoret ya. Kemungkinan besar nih, ini lagi-lagi analisa, jadi harus dengarkan baik-baik. Ini kan mungkin analisa saja, tidak pasti benar seperti itu. Nah itulah barangkali analisa saya kenapa pada akhirnya para pemain Persib Bandung tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Menurut saya cukup jelas ya, dan itu ya sebebasnya gitu, selayaknya terserah kepada Patrick Kluivert. Tentu Patrick Kluivert ketika memanggil si A, si B dan tidak memanggil si C dan si D itu punya tanggung jawab terhadap tim ini ya. Barangkali dalam pandangan Patrick Kluivert ya mereka belum saatnya untuk saat ini. Kita tidak tahu, mudah-mudahan di masa depan atau di kemudian hari itu bisa saja dipanggil. Jadi untuk yang belum dipanggil ya, terutama para pemain Persib Bandung tidak usah khawatir, tetap tunjukkan performa terbaiknya di Liga dan bahkan nanti di Liga Champion ya, sehingga barangkali nanti bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.